sudah diisi semua penuh Pak ya. Jadi mereka itu aktivitasnya sampai hari ini memang belum begitu jelas Pak. Karena nih kita baru sekarang mau membuat program pemberdayaan. Selama 2 tahun ini kita sibuk nyari uang, bangun rumah, infrastruktur ya. Nah ini sudah terbangun 50 unit Pak seluruhnya. 50 unit. Nah setelah saya dibangun 50 unit, baru sekarang kita fokus pada pemberdayaan. Nah makanya hari ini kita undang Pak Hamdan nih untuk memberikan dukungan Pak kepada mereka para mualaf Pak. Modelnya ini asli. Tokoh nasional berikutnya. Oh itu pindah ya Pak. Sebenarnya kan kita nggak pindah ke Islamnya malah. Oh udah lama Pak, udah tahun-tahun. Nah jadi gini problemnya. Nah kalau panas ya dia kepanasan. Nah ini bertahun-tahun tidak ada yang kita nggak peduli ya. Mungkin masyarakat juga sama-sama susah Pak di sini. Ya. Nah tidak itu mereka juga tidak punya keahlian, tidak mengedepankan agama dulu. Nah saya justru. Selamat datang Pak. Bro. Waalaikumsalam. Boleh jang sumping. Yang memandu ini Sudah tuh. Udah. ya kan begitu keluar dari budayanya mereka kan terus ya. Biasanya ngebat kalau nggak gini kesempatan ini. Banyak keluhan dari orang-orang mualaf ini. Sementara kan kita tidak, katakanlah tidak berdaya lah ya. Kadang kita nangis, gimana ya Allah. Hanya berdoa aja kita yang ini ya Allah ya Allah. Ketika kita ada risau, pikiran seperti itu tahun-tahun gitu ya. Alhamdulillah rupanya doa itu dijabah juga. Allah kirim hambanya Pak Dokter nih, ketemu saya awalnya. Pak Dokter saya bilang, Bapak jangan hanya cerita kata saya Pak. Lebih bagusnya Bapak ikut saya ke hutan. Nah gitu, biar Bapak melihat sendiri, langsung ngobrol sendiri. Nah, di mana ayo? Ya saya bawa Pak Dokter ke hutan-hutan. Ini rumahnya, ini orangnya. Silahkan Bapak ngobrol. Kenapa masuk Islam? Bagaimana setelah di Islam itu kan? Itu terus ada Pak yang rumahnya waktu itu persegi 3 meter dihuni dengan 3 keluarga. Pak Dokter nggak percaya. Pak Dokter ikut saya. Jangan hanya cerita ini. Begitu ini rumahnya Pak, ini orangnya. Oh iya baru 3 kakak. 3 kakak. 3 meter. Kalau nggak ngerti tekniknya, gampang ketahuan Bu. Oh bohong loh. Orang-orang di Jakarta, orang daerah-daerah. Kalau saya lihat sih, mungkin kan kita juga harus belajar juga dengan orang Baduy ya. Orang Baduy itu aritnya bukan main. Dia cara menjaga alamnya ratusan tahun ya. Dia sudah mempertahankan ekosistem kawasan Jawa Barat. Itu satu kemenangan. Tapi kalau dilihat dari ke ekonomi ke depan, ya ini memang harus diberdayakan. Dia udah punya ilmu ke alamnya udah punya dia, bagaimana pohon, bagaimana air gitu, itu yang perlu. Tapi kan ini kan harus ditingkatin kemudian. Jangan merubah kultur, jangan dirubah arti kata adat peradaban dia. Karena ya kayak gue nih, gue norak tapi keren. Daripada lu keren tapi norak. Insya Allah rencana sih gue sama Dokter Azali itu sama teman-teman di sini keseimbangan kan, di sini kan kawasan lebah ya, lebahnya lebah liar, tapi kan nggak dikembangkan secara gimana ke depan. Kenapa kita nggak jinakin gitu? Jadi hal ini menjadi bagian satu mata rantai dari kopi, humus ya, organik, kembang kopi diminum lebah, lebahnya kemudian muter, lebahnya membanyakin bunga, bubuk sari menjadi kopinya bagus. Itu jadi nilai-nilai ekologinya begitu. Kira-kira berapa lama BHP kopi ini?
hasil panennya? Dia 2 tahun sejak tanam, 2 tahun. Saya rasa teman-teman Baduy, kalau saudara-saudara kita memahami banget apa sih pohon kopi. Itu keunggulan kita. Nah, madu kalau saya lihat nih, kalau saya ke hutan, kan gua orang hutan nih. Ini modal madu, madu kelanceng, madu arapira ini banyak di sini. Tapi kan dibiarkan, tapi kalau dikembangkan secara ya dikembangin lah, itu lebih maksimal nilainya. Dan madunya asli dan harganya mahal. Kita harus belajar peradaban kehidupan oleh orang Baduy. Dia nggak ngeselin orang, nggak bikin sakit hati orang, tapi dia menjaga ekosistem. Ini harusnya kita punya utang budi sama beliau. Makasih. Lagi nempel nggak apa-apa. Santai aja Mas. Cara